Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mega Aulia. Saya public figure yang dulunya belum menutup aurat Pak Ustadz. Sekarang alhamdulillah sudah hijrah. Minta doanya semoga istiqomah sampai akhir hayat menutup aurat saya. Yang jadi pertanyaan saya, tayangan sinetron saya di mana-mana yang dulu mengumbar aurat itu masih ada Pak Ustadz. Itu sempat viral ya Pak Ustadz karena saya sempat curhatnya di medsos, minta semua yang punya file saya yang dulu masih jahiliyah itu minta ditutup, di take down, gak usah ditayangin ulang gitu. Karena saya takut banget Pak Ustadz itu jadi dosa jariah buat saya, juga buat almarhumah orang tua saya yang sekarang qadarullah sudah meninggal gitu. Tapi ternyata sampai sekarang tayangan saya itu masih di mana-mana Pak Ustadz. Di medsos apalagi ya yang kita bisa lihat HP tuh ngeklik nama saya aja Mega Aulia tuh keluar Pak Ustadz. Itu bikin sedih, miris dan saya kepikiran ya Allah kalau saya sudah meninggal gimana gitu kan. Saya yakin kalau Allah Maha Pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi masih saya pikirkan sampai sekarang, apakah setiap mata memandang yang bukan mahram itu melihat tayangan saya yang mengumbar aurat astagfirullah, apakah tetap saya dikirimin dosa? Orang tua saya juga begitu dikirimin dosa, apakah tetap? Kemudian apakah kalau orang yang menonton terus dia mengikuti apa yang saya contohkan yang keburukan maksiat itu, dosa jariahnya saya dapat juga apa gimana gitu? Saya minta dari Pak Ustadz doa juga buat saya supaya saya istiqomah di jalan dakwah mengikuti jejak Pak Ustadz mudah-mudahan ya karena pengennya syiar kemudian pengennya nyari amal jariah ilmu manfaat untuk bekal saya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Ustadz dan seluruh teman-teman yang sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang membuat saya lebih tenang dan jadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya kalau kita punya dosa, maka tugasnya adalah taubati. Nah sekarang AA, dulu saya pernah berbuat dosa, saya pengen tobat, bagus. AA gimana caranya agar tobat diterima? Ada 3 syaratnya. 1, menyesal. Jadi kalau ingat dosa kita yang dulu tuh nyesel. Dan yang paling mudah, nyesel itu hatinya lembut, air matanya mudah menetes. Kalau ingat dosa. Makanya mohon maaf. Kalau ada orang yang dulunya pendosa, kemudian dia ingat dosa, dia menangis. Jangan bilang cengeng. Karena di antara air mata yang dicintai oleh Allah, salah satunya adalah air mata yang mudah menangis. Karena dia ingat dosa yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat dosa, nangis. Ingat dosa, nangis. Doanya, nangis. Istighfarnya, nangis. Kenapa? Dia ingat dosanya, malunya, takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, syaratnya berhenti. Jadi kalau kita tahu salah, kalau kita tahu itu nggak bagus, berhenti. Dan yang ketiga, berjanji. Berjanji apa AA? Ke depan hidup kita better than before. Lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang pertanyaannya AA, tapi tayangan saya yang dulu masih diputar. Masih ada AA. Maka tugas saya harus seperti apa? Pertama, teteh sebagai manusia punya hak untuk menjaga diri. Allah Maha Pengampun dan Allah tetap melihat apa usaha kita. Wa alaisa lil insani illa masa'a. Allah tidak akan memberikan sesuatu melebihi daripada apa yang jadi kemampuan kita. Allah sesuaikan kemampuan kita. Maka jangan khawatir jadi dosa jariah. Insya Allah Allah ampuni selama kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah itu sisanya kita serahkan kepada Allah. Kita doakan semoga Mbak Mega istiqomah dalam kebaikannya. Amin. Sampai husnul khatimah. Amin. Doanya apa Ustadz? Satu doa yang Nabi ajarkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di jalan agamamu. Mbak Mega boleh dibaca itu setiap selesai sholat agar Allah tetapkan terus kebaikan untuk Mbak Mega. Kita berikan semangat untuk Mbak Mega yang luar biasa insya Allah. Masya Allah. Sebenarnya ini kan sudah masa lalu. Tapi karena memang resiko jadi artis ya. Resiko jadi artis. Jadi yang zaman dulu dikorek-korek lagi, dibuka-buka lagi gitu. Jadi orang lihat lagi kan. Itu sempat jadi pikiran memang, makanya harus banyak istighfar ya kan. Dan minta sama Allah, ya Allah yang mau membolak-balikan hati manusia, tolong lunakan hati orang-orang yang punya file itu di luar sana. Supaya udah gak usah nayangin ulang lagi di TV, gak usah lagi yang punya channel-channel di medsos gitu ya. Gak usah lagi nge-share gitu. Itu tetap saya selalu berdoa seperti itu. Dan kalau yang sempat viral kemarin itu memang banyak memakan pikiran banget, saking takut banget saya itu karena tayangnya di TV dan pagi gitu. Banyak pasti orang lihat dan yang memberitahu saya itu teman saya gitu. Pas saya cek di internet gitu kan ada siaran ulang hari ini, iya benar tayangan ulang. Itu saya kepikiran sampai saya turun berat badan itu. Iya, saya takut sama Allah, saya juga malu sama Rasulullah, kemudian saya juga mikirin tanggapan teman-teman saya, jamaah saya, karena saya sekarang kan sudah bergerak di bidang dakwah ya, sudah ngasih tahu saya ke sana ke sini, nanti orang kan melihat ada tayangan saya yang tidak sesuai syariat, itu malu rasanya gitu. Perkenalkan nama saya Nani. Ibu Nani, baik. Saya mau bercerita tentang masalah keluarga saya sedikit ya. Baik, boleh. Di keluarga saya diselingkuhi. Tenang Bunda. Sampai menikah. Itu kejadian udah 2 tahun yang lalu. Cuma saya masih tetap sakit hati saya. Saya samperin, tapi saya nggak marah. Nggak marah? Saya nggak marah sampai berapa jam saya cari alamat perempuan itu. Akhirnya saya ketemu. Nah saya datang ke sana, tapi saya pasrahin suami saya. Kalau emang dia mau sama suami saya, silakan. Saya yang lepas. Karena suami saya, dia nggak bisa untuk memilih. Perempuan itu bilang, katanya suami saya nggak ada uangnya, suami saya kere, kata dia gitu. Nah saya jawab, emang suami saya nggak punya apa-apa. Tapi kalau emang kamu pengen sama suami saya silakan. Nah akhirnya bukan dia yang mutusin Pak Ustadz. Bukan dia yang mutusin tapi bibinya dia mutusin. Katanya saya suruh bikin surat cerai. Kenapa akhir-akhir ini saya tuh selalu benci sama suami saya. Karena kelakuan dia gitu Pak Ustadz. Dia udah baik banget. Udah baik sama saya. Tapi kenapa saya nggak bisa untuk ngelupain perlakuan dia ke saya. Saya pengen minta doanya ke Pak Ustadz. Supaya saya bisa benar-benar ikhlas. Bisa benar-benar melupakan perlakuan suami saya ke saya. Gitu saja Pak Ustadz pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengobati luka hati itu memang tidak mudah. Menyembuhkan luka hati jauh lebih tidak mudah. Ngobatinnya aja susah, apalagi sembuh. Maka butuh waktu, butuh proses. Gimana caranya? Bunda, untuk semua ujian yang menimpa Bunda, belajar untuk ridho. Untuk apa? Ridho itu artinya menerima. Jadi tahapan pertama untuk melihat segala sesuatu yang dikasih Allah sama kita.
Tugasnya adalah ridho, terima. AA sekarang suami sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Walaupun lukanya masih ada. Pasti masih ada. Pasti. Ustadz udah bisa bayangin pasti. Makanya Ustadz gak pernah bilang lupain. Tapi bilangnya maafin. Biasanya sesuatu yang indah itu akan kita dapat setelah kita melewati lika-liku di perjalanan. Mudah-mudahan setelah ini ada kebaikan yang sedang Allah titipkan. Insya Allah. Bacaannya perbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan suami dilembutkan hatinya. Amin. Bunda juga dilembutkan hatinya. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Ica Anissa. Jadi beberapa waktu lalu saya sempat kena musibah. Saya dituduh melakukan ilmu hitam dan dituduh penyebabnya meninggalnya teman saya. Saya pun pada saat itu, pada saat hamil, saya sudah melakukan sumpah Al-Quran. Saat itu menjadi bulan-bulanan banyak orang gitu, banyak orang. Terus saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana caranya Pak Ustadz supaya mereka dilembutkan dan dibukakan mata hatinya dan apa yang harus saya lakukan agar saya mampu melewati hal ini dan mencoba untuk ikhlas. Karena nama baik keluarga saya ikut terseret gitu dalam masalah saya kemarin. Pertama AA sangat bersyukur Mbak Anissa mau hadir di kajian hati dan beliau bercerita kepada kami. Kemudian beliau menyampaikan apa yang jadi unek-unek di hati terkait fitnah yang mungkin beliau rasa sungguh menyakitkan hati beliau dan keluarganya. Apa tugas yang harus kita lakukan? Apa sikap terbaik? Kalau kita difitnah, kalau kita dizolimi sama orang. Setidaknya ada 3 sikapnya. Yang pertama, tenangkan hati. Bunda sayang, kita nggak bisa ngatur hati orang lain. Kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang. Yang bisa kita atur adalah ajarkan tubuh kita berenang. Agar saat ombak itu datang kita bisa melewati sederas apapun ombak tersebut. Setuju atau tidak? Dan ingat ya, ketenangan hati itu kunci. Yang membedakan orang yang beriman dan orang yang kurang iman dalam menghadapi setiap ujian apa? Ketenangan hatinya. Orang beriman tuh dikasih tenang sama Allah. Maka Mbak Anissa yang pertama tenangkan hati. Dan cara menenangkan hati apa? Deketin Allah. Karena yang ngasih hati tenang itu siapa? Allah. 2, klarifikasi. Nah, kita punya hak kok untuk membela diri, boleh. Membela hak itu ibadah. Selama tidak melampaui batas dan tidak menyakiti orang lain. Jadi klarifikasi boleh. Sampaikan apa yang menurut kita yang sebenarnya. Bahasa Qur'annya tabayun, bahasa kitanya klarifikasi, check and recheck. Boleh, silahkan. Mbak Ica boleh sampaikan ke media, bicara baik-baik. Bagaimana kronologisnya, boleh, kita punya hak. Orang percaya nggak percaya bukan urusan kita. Karena izin ya, kebohongan yang dibiarkan khawatir orang anggap sebagai kebenaran. Betul? Maka kita punya hak. Jadi kalau Bunda dituduh, disangka sesuatu yang tidak baik, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang, ya disangka menyantet seseorang. Sakit nggak? Apalagi seseorangnya telah wafat, beliau juga mau klarifikasi juga tambah bingung. Yang diserang bukan hanya beliau pribadi, bahkan keluarga besarnya. Tentu sakitnya makin jadi gitu. Maka silahkan klarifikasi sebagai bentuk membela hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, jaga diri. Gimana cara menjaga dirinya Ustadz? Ada 2. 1, sabar. 2, ikhlas. Kalau semua orang mencintai kita, menyukai kita, dan tidak ada satupun orang yang menyakiti kita, maka dari mana kita mendapatkan pahala memaafkan? Maka dalam hidup kadang kita harus belajar nerima.
sesuatu yang mungkin gak sesuai dengan maunya kita. Karena Allah sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita. Maka Kak Ica, kita gak bisa ngerubah hati orang. Kita juga gak bisa ngatur hati orang. Kita juga gak bisa maksa hati orang. Yang bisa kita paksa diri kita sendiri untuk bisa memahami semua apa yang Allah hadirkan untuk kita. Dan ingat ya, kalau ditanya, Aa, apa sebab seseorang itu meninggal? Kalau saya akan jawab, sebabnya karena jatah waktunya sudah habis. Ya jadi beberapa waktu yang lalu aku tiba-tiba difitnah, terus dituduh ya kan, terus tiba-tiba juga dihujat ya. Aku tahun lalu tuh nggak tahu. Di tahun lalu pada saat aku lagi hamil aku nggak tahu. Tahun lalu tiba-tiba difitnah, tiba-tiba aku yang tertuduh, aku malah nggak tahu kan. Kaget, sedih banget. Yang kena bukan cuma aku, tapi keluargaku gitu. Yang tertuduh, terus dihujat, difitnah gitu. Jadi benar-benar kayak sedih, shock banget. Ya meninggalnya almarhumah bukan karena santet gitu Mbak, bukan karena santet. Memang karena 100% karena penyakit ya, karena sakitnya dia dan udah lama sakitnya juga gitu Mbak. Ya semoga aja kedepannya masyarakat kita bisa lebih pintar lah gitu. Tidak ada, misalnya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu gitu Mbak. Memang pure karena sakit gitu almarhumah, udah lama sakitnya. Kalau hati yang paling terdalam rasa sakit itu masih ada. Cuma dendam sih nggak ada sama sekali ya gitu. Mungkin kalau ketemu nggak sengaja pun aku ya biasa aja. Cuma rasa sakit itu ya masih gitu, masih banget. Cuma ya aku selalu berusaha belajar untuk bisa pelan-pelan mudah-mudahan bisa sembuh ya Mbak ya gitu. Aku selalu berdoa sama Allah minta disembuhkan rasa sakit hati aku gitu. Nama saya Ibu Ramlah. Ya. Mungkin saya sedikit bercerita Al-Hilman ya. Boleh Bunda, silakan. Bunda. Saya istri seorang pelaut. Istri seorang Pelaut. pelaut. Mungkin semua jamaah tahu kalau seorang istri pelaut pasti sering ditinggal ya Al-Hilman. Mungkin karena sering ditinggal, mungkin hari-hari ada rasa kesepian ya. Di masa lalu imannya masih sangat sedikit lah. Mungkin ilmu agamanya juga masih sangat tipis. Jadi mengisi keseharian saya aktif di fitness. Fitness, ya. Banyak yang tahu kegiatan di fitness mungkin kita bercampur ya. Laki dan perempuan. Dan di situ mungkin karena saya jauh ditinggal sama suami. Dan mungkin karena imannya tipis, mungkin saya tergoda dengan sesama member fitness. Kita setiap hari latihan bareng dan setelah itu setiap saya sholat, saya merasa sangat berdosa Hilman. Hari demi hari saya sholat, saya berdoa ya Allah, saya pengen keluar dari tempat fitness. Mungkin akhirnya saya ketemu dengan anak angkat saya. Kebetulan dia mutawif yang dia tinggal di Mekah. Dialah yang memberikan jalan buat saya. Ayo mah umroh. Karena saya sudah berkali-kali saya pengen lepas dari teman-teman gym saya itu saya kok susah sekali. Mulai mendaftar umroh tapi belum selesai sampai di situ. Karena saya baru mendaftar belum lunas. Saya kena ujian pada saat saya mau melunasi umroh saya, motor saya hilang dan di dalam jok saya uang pelunasan saya kurang lebih 10.700.000. Akhirnya aduh saya nggak bisa berangkat nih, ya kan? Akhirnya saya aduh ya Allah saya nggak jadi berangkat nih, motor hilang, uang pun hilang. Tapi anak angkat saya menelpon dari Mekah, ayo mah berangkat, sisanya nanti saya yang tambahin. Akhirnya saya dapat telepon itu, saya pun menangis, apa ini jalan Allah. Oke, terus? Jadi pertanyaan saya, adakah doa yang mungkin doa-doa yang saya bisa menebus kesalahan di masa lalu. Doa-doa terbaik mungkin buat saya supaya apa yang pernah saya lakukan di masa lalu Allah maafkan.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sudah mau bercerita kepada kita, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita itu harus terus yakin kepada Allah bahwa sekelam apapun kita, seburuk apapun kita di masa lalu, percayalah masa depan yang Allah siapkan insya Allah jauh lebih baik daripada masa lalu kita. Setuju? Amin ya Rabbal Alamin. Maka beliau bertanya, apa yang menguatkannya? Doa. Apa doanya? Nah, coba kita akan pelajari. Pertama, untuk kita semua yang merasa banyak dosa, sering berbuat dosa, yang pertama perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Istighfar. Sesungguhnya istighfar itu menenangkan hatimu. Istighfar itu membersihkan hatimu. Istighfar itu menghapuskan dosamu. Istighfar itu melancarkan rizkimu. Astaghfirullahalazim. Perbanyak istighfar. Bahkan Nabi SAW menyampaikan, setiap manusia berbuat dosa, maka Allah tandai titik hitam dalam tubuhnya. Coba AA tanya, kalau tubuh kita ada warnanya, kira-kira warna tubuh kita apa? Kalau kata AA mah hitam banget. Jadi setiap berbuat dosa, titik hitam. Berbuat dosa, titik hitam. Berbuat dosa, titik hitam. Dan ketika kita membaca istighfar, maka noda hitam itu dihapus oleh Allah. Astagfirullah dihapus. Astagfirullah dihapus. Astagfirullah dihapus. Maka yang pertama, Bunda sayang, perbanyak baca apa? Istighfar. Yang kedua, ada satu doa agar doa ini kita bisa terus ditegarkan di jalan Allah, dikuatkan di jalan Allah, dan tidak dicondongkan lagi kepada sesuatu yang tidak baik setelah Allah berikan hidayah kepada kita. Doanya apa AA? Doanya ada di surat Ali Imran ayat 8. Ali Imran ayat 8. Kita baca doanya, AA satu kali, Bunda jamaah satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami ke dalam kesesatan, kesalahan setelah Engkau berikan kami hidayah dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayang. Itu doanya Bunda amalkan. Semoga Bunda bisa lebih tegar dalam hidup. Jangan lagi berpaling kepada yang lain ya. Jaga hati, jaga diri, agar kemudian Allah menjaga kita dalam kebaikan. Sekali lagi kita berikan semangat buat Bunda yang tadi bertanya, boleh. Apa yang kita pernah lakukan itu, oh ternyata hanya kerugian. Banyak ngebuang waktu hanya untuk kesenangan sesaat. Namanya berkhianat itu udah pasti kesalahan terbesar. Tampil di depan pasangan itu merasa tidak kita bungkus serapi mungkin, tidak ada masalah. Itulah yang menjadi penyesalan terbesar saat ini. Jadi pasangan pun tidak pernah tahu apa yang pernah saya lakukan. Sampai hari ini tidak pernah tahu. Dan mungkin kalau disampai nonton, entahlah ya, tapi ini pengakuan apa ya, keberanian saya untuk memberikan pengakuan. Karena dia tidak pernah tahu. Saya selalu tampil menjadi istri yang terbaik. Belajar sabar
belajar mengatasi kesepian itu banyak hal. Yang positif mungkin ya tadi dengan mungkin banyak-banyak istighfar, mungkin saya dulu tidak melakukan itu. Aku pikir semakin kesini saya semakin mempersempit pertemanan saya. Mungkin jalan Allah untuk menjauhkan saya dari teman-teman saya yang dulu membawa saya mungkin salah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya kita bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Silahkan aminkan dalam hati setiap doa yang AA lantunkan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami ridho dengan semua ujian-Mu. Asalkan ujian itu adalah cara Engkau menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, dosa kami banyak, sangat banyak. Tapi kami yakin ampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami lemah, Engkau yang menguatkan kami. Ya Allah, kami bodoh, Engkau yang memberikan ilmu kepada kami. Ya Allah, kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi kami meminta ya Allah. Amin, amin, amin.